gunting. Ini kalau kamu guntingnya cuma di ujung, Dia nggak tajam. dia nggak akan luka kalau cuma di ujung. Nggak, aman. Tapi kalau kamu kayak di sini, Di ujung sini itu bisa jadi luka. Jadi bukan karena kita sakti, karena tahu teknik. Saya sering mempelajari teknik. Mas, ini mungkin kalau dari teori aja Mas, ini kurang. Enggak, maksudnya sama. Ketika teorinya, kalau dia cuma bukanya segini, dikit, Iya. dia tumpul. Jadi memang dia harus lebih ini, ya, lebih masuk, ya, lebih ditabrak lagi. Ya, sama filosofinya dengan gunting tadi. Kalau kamu kenanya rapat sini, guntingnya tajam, gitu juga. Coba sekali lagi. Masuk benar-benar kena di sini. Nah, tapi kalau kenanya di sini, dia nggak tajam. Nyampe pepet. Iya. Oke. Sekarang tinggal sasarannya. Nah, kalau gunting tadi semestinya sasarannya seharusnya kakinya di sini satu. Tapi kalau mau di bawah, satu yang di sini, satunya harus ke sana. Sebenarnya nggak keharusan. Kalau jatuh bebas. Kalau guntingannya gagal, poinnya berkurang apa gimana Mas? Kenapa? Kalau guntingannya gagal, Guntingan gagal nggak dapat poin. terus misalnya kadang kita mau nyapu apa gunting nih Mas, terus padahal udah gagal nih, kadang sama musuh ditambahin punya ditendang. Nah, tergantung peraturan ya. Kalau peraturan sekarang guntingan nggak boleh diserang. Tapi peraturan terbaru 2016 guntingan tuh boleh diserang. Tapi belum disosialisasikan di Indonesia, di IPSI. Baru di Seknas kemarin. Tapi itu udah resmi. Belum. Belum. Cuma untuk pertandingan internasional. Nanti ini bocoran jadinya. Ya, nanti akan disosialisasikan katanya bulan Mei 2022. Cuman kita nggak tahu kalau diundur lagi. Tadinya maunya tahun ini, karena pon diundur jadi diundur juga. Intinya balik lagi ke guntingan ya. Semakin kamu tabrak, semakin kamu rapat, semakin besar untuk keberhasilan guntingan. Itu kuncinya, ya. Tapi kalau jauh nggak bisa. Pasang lagi gunting. Pasang. Sini lagi. Ya, jangan menghindar. Coba. Sekarang balik. Kakinya balik. Nah. Pasang tadi gimana guntingnya? Kalau dia balik gimana guntingnya? Ganti kaki. Bisa nggak guntingan kiri? Nggak bisa. Sebenarnya nggak mesti kita ganti kaki itu. Jadi gini ya. Misal gini, pasang tadi balik lagi. Kalau misalkan lihat dulu saya dulu. Kalau misalkan dia pasang kaki ini, kamu guntingnya gini, ya, jatuhnya ke sana. Sekarang kalau dia lawan ganti kaki. Nah, kita nggak usah ikut ganti kaki. Gunting tetap kayak gini juga. Yang penting tahu arah. Nah, baru kamu coba masukin coba. Oke, jadi nggak perlu ganti kaki, tapi tahu arah di mana kita harus menggunting, paham ya? Dan yang itu harus kalian pelajari. Nah, aku kasih tips guntingan. Tips kamu kalau tahu dia mau gunting, apa yang kamu lakukan? Lari ya, maksudnya menghindar tadi kan. Jadi kalau misalkan saya mau pasang, saya mau gunting, pasti dia menghindar, ya. Tapi kita harus menipu lawan kita, pura-pura mau menendang. Kalau saya mau menendang, kamu mau? Enggak. Membanting. Oh, iya. Membanting pasti kan kalau saya nendang kan. Orang membanting pasti menunggu tendangan. Nah itulah tugasnya pura-pura nendang, katanya gunting. Itu salah satu tips. Tapi kalau kita mau nunjukin guntingan, pasti dia udah kabur. Jadi perlu ada ininya ya Mas ya, tipuannya dulu. Strategi. Misalnya, Ada teknik tipuan. nendang dulu. Jadi kan kalau kita mau nendang, orang pasti mau nangkep dan dia nggak mundur. Iya. Nggak tanya pura-pura nendang, masuk guntingan. Itu salah satu tips. Jadi Ya. sampai kan paham kan? Pak, maksud saya tadi tuh kalau cuma teori aja kurang jelas tuh. Betul. Saya pikir ini nggak paham Mas. Ternyata ini langsung paham. Tapi intinya paham, nanti dipelajarin. Kalau kurang jelas nanti nonton. Kalau kurang jelas, ada kurang jelas bilang.
Kalau kurang jelas nonton di channel YouTube aja. Sekalian ya. Oke, pertanyaan udah cukup itu. Oke, salaman dulu Mas Denny. Suhunya. Salaman lagi tuh. Iya. Nanti maju 10 kali. Dia bakal praktek terus. Oke, kita selanjutnya. Nih, Masnya nih. Saya lihat 1980 KS gitu. KS gitu. Yang datang 4 pilar ton. Jangan orang Jawa Timur semua ya. Oke, monggo ditanyakan. Mas Denny. Siapa namanya Mas? Ridwan Rohman. Siapa? Ridwan Rohman. Ritual. Ridwan. Oke, Mas Ridwan. Mau nanya apa? Bagaimana caranya mengatasi kalau misalnya kita nendang terus lawan nangkep biar kita amanin poin? Praktek. Ajak teman, siapa yang mau diajak? Panitia nggak apa-apa. Sikat aja. Jadi gimana tadi? Sampai Mengatasi saat kita menendang terus ditangkap lawan untuk mengamankan poin. oh, supaya nggak kebanting. Ya. Oke. Jadi misal tendang, coba lepas sendal dulu. Heeh. Nah, sebelum saya jelasin, yang harus kita pelajari adalah pertama itu kita belajar bantingan. Bukan cuma belajar bantingan, belajar antisipasi bantingan supaya nggak kebanting. Ada juga namanya belajar antisipasi orang yang menahan bantingan. Jadi semuanya ada antisipasi semua. Nah, Berarti bantingan itu masih belum tentu dia bakal dijatuhkan. Mas? belum tentu karena ada pembelajaran antisipasi. Nah, antisipasi tadi bisa diantisipasi lagi. Ada 3. Sekarang bagaimana ketika menangkap? Coba. Yo, praktek. Ini yang nendang. Kamu yang mau Yang siapa yang belajar menahan? ini yang belajar. Oke. Nah, ini tendang. Berarti mau banting. Sikat aja dulu. Ya. Ini Pelan aja enggak apa-apa. pelan aja ya. Pelan aja. Ntar dilanjutin turnamen. Ya, coba tendang terus tahan. Oke. Gimana mau nahan? Boleh. Oke. Itu salah sebenarnya untuk nahan bantingan ini adalah lepas, jaga jarak. Jadi pada saat misalkan dapat misalkan ini jangan sampai dekat, jauh. Nah, kalau maju jauh lagi. Semua dikerasin, itu salah satu antisipasi. Ya, terus ada juga antisipasi dengan yang mendorong-dorong tuh. Misalkan dapat langsung tendang-tendang itu, tendangin dadanya. Itu salah satu antisipasi juga. Ada juga yang dengan menahan di paha. Jadi tadi yang menahan sini, ada juga yang menahan langsung di paha. Ada juga antisipasi yang langsung masuk ke sela paha gitu. Misalkan dapat seret. Nah, ini banyak ini. Ini salah satu antisipasi juga. Nah, dari antisipasi tadi itu bisa diantisipasi lagi, dibalik lagi. Intinya, kalau kamu nggak pengen dibanting, usahakan jangan rapat. Kalau sudah rapat, nggak selesai. Ya, jadi lawan seusaha kamu mungkin harus selalu menjauh posisinya. Kalau udah ketekuk, udah tuh, kebanting. Maaf, tapi kalau jauh kan kadang lawan tuh suka narik dulu. Itu salah satu antisipasinya tadi. Narik juga. Misalkan narik tadi ya, narik. Nah, coba narik. Itu bantingan gasing. Ya, tendang. Nah, jauh. Nah, itu salah satu antisipasi. Nah, ketika misalkan kita sudah digasing, bagaimana caranya badan kita tetap megang. Minimal jatuh bersama daripada jatuh sendiri. Nah, bantingan gasing sendiri, bagaimana caranya supaya berhasil? Lawan tadi nggak boleh megang kita. Sini coba misal. Yuk, tarik ya. Kenceng nggak apa-apa, Mas? Ini bagaimana caranya supaya berhasil? Tangannya jangan nempel dulu. Tapi kalau sampai sudah ini dia megang lagi. Dia potong. Nah, jadi ketika mau membanting, jangan sampai dia menyentuh lagi. Kalau itu setidaknya Jatuh bersama. Minimal. Minimal jatuh bersama. Minimal kena tegur lah. Gitu. Soalnya kalau saya praktek tuh kalau gasing ini emang bener presentasi buat selamat itu kecil, Mas. Cepet itu soalnya. Ya karena dia salah satu bantingan memanfaatkan tenaga lawan. Jadi bantingan gasing tadi itu adalah antisipasinya orang yang menahan. Seperti kata saya tadi, ada bantingan, ada antisipasi bantingan, dan ada lagi cara mengatasi orang yang
antisipasi bantingan. Nah, itu adalah salah satu caranya. Nah, dengan antisipasi itu dikasih durasi berapa detik mas biasanya mas? 5 detik prosesnya. 5 detik. Jadi pada saat tendang dihitung 5 detik. Kalau nggak kejatuh, henti. Nanti. Iya. Berarti saling mengantisipasi Iya, dua-duanya. jadi saling mengantisipasi dan itu ada pembelajarannya. Oh. Kadang dilupakan. Jadi antisipasi tadi ada banyak sebenarnya dengan tangan, dengan begini, dan itu semua bisa diantisipasi semua. Nanti kalau ada yang bertanya baru dibahas. Oh iya. Namanya antisipasi ya mas. Antisipasi bantingan. Dan yang nangkep pun juga banyak opsi. Iya, banyak Lebih opsi lagi banyak lagi. untuk mengantisipasi lagi. Oke. Ada pertanyaan lagi mas? Oke. Kalau untuk apa? Melatih nafas di rumah itu yang efektif seperti apa? Oke. Melatih nafas yang efektif, ya. Stamina, ya. Nah, stamina ini adalah nggak ada obatnya selain latihan yang rutin. Sehebat apapun kamu, nafas kamu jelek, habis. Contohnya saya sih. Jadi kalau nafas kita jelek, mau ikut tanding, disikat orang jadi samsak, bertahan paling 1 babak. Gitu. Saya kalau turun tanding dihajar orang, Tapi kan sekarang. iya, Dulu maksudnya. pas zamannya kan enggak. Iya, maksudnya kalau napas jelek ya, Iya. Dulu badannya Mas Denny kan dulu kering kerontang. cungkring. Cungkring ya kan. Jadi kalau untuk melatih stamina itu ya dia latihan. Latihan apapun pokoknya bentuknya latihan dan continue. Mau jadi atlet nggak bisa latihannya seminggu 2 kali. Dia harus minimal 1 hari sekali. Minimal. Kalau di latih nasional bisa sehari 3 kali. Gitu. Itu emang benar-benar disiapkan buat jadi Iya, fighter ya Mas. iya, terutama stamina ya. Karena untuk mencari stamina itu butuh waktu yang durasinya lama banget. Tapi kita untuk menurunkan stamina nggak latihan aja 1 minggu berturut-turut udah turun fisik. Berarti itu juga mempengaruhi persentase buat menang dong. Iya. Latihannya. Karena fisik itu atau stamina itu adalah dasar kita. Jadi kalau fisik kamu habis, sehebat apapun teknik kalian nggak akan keluar, lemas, gitu kan, capek, mau nendang, letor. Ronde-ronde terakhir biasanya Mas. Iya, Iya. Tahu-tahu guntingan aja. iya gitu. Itu buat trik. Jadi mau ngapain bingung tuh. Ada pertanyaan lagi? Mas ini ada Masnya ada. gantian ya. Terkadang kan kalau atlet-atlet baru itu dia lebih kayak yang pertama takut buat nyerang, takut begitu dia nendang ketangkep atau enggak kita langsung dijatuhin duluan. Terus juga kadang beberapa atlet itu ada yang bingung cari celah buat nyerangnya. Itu gitu. Sebenarnya ya bingung itu untuk pemula itu hal yang wajar ya. Itu dia mewakili pertanyaan saya Mas. Ketika saya sparring sama sampean. Terima kasih. Sebenarnya bingung tadi, ragu itu ya kita berpikir tadi menganggap lawan kita itu lebih hebat daripada kita, sehingga kita takut untuk menyerang pada saat menyerang, aduh nanti kena banting. Nah, saran saya kalau takut untuk menyerang duluan, pakai teknik tipuan. Ya, tipuan tadi banyak, salah satunya serang kaki, pukul dulu. Kalau mau serang langsung takut kebanting, bisa dengan pukulan. Misalkan pasang, pukul dulu, baru naik. Pukulan ini mengatur jarak tembak tendangan kita. Sudah saat pukul, wah pas tendangan baru naik. Ya, itu salah satunya bisa dengan pukulan. Bisa juga dengan serangan bawah. Ketika gar baru naik. Nah, itu untuk mengukur jarak tembak. Ya, syukur jatuh, gitu kan. Sudah diserang bawah, jatuh ya malah bagus. Kalau dia nggak jatuh, setidaknya misalkan mas. Nah, misalkan dia jatuh, tidak itu udah kaget, serang. Nggak mungkin pada saat kaki jatuh dia nangkep dia nggak gimana gitu. Setidaknya sudah membongkar gerakan dia, membongkar fokusnya lawan. Pertahanan lawan. Iya, dibongkar dulu. Intinya jangan serangan langsung kalau ragu. Kalau ragu jangan serangan langsung, boleh dengan tipuan, boleh dengan pukulan, bebas. Boleh dengan zigzag misalkan, shot baru masuk gitu, itu bebas. Itu yang sering dipakai atlet-atlet itu yang kita perhatikan tuh cobra gitu. Iya. Jadi kayak kejar dulu baru tetap Itu tipuan. Ada Bongkar tipuan dulu. baru naik. Iya. Menjawab Mas. Ada lagi? Oke, Sudah cukup. Siap. Monggo sama-sama. Ada lagi? Ada lagi Oke. cukup. Oke, monggo. Salam Mas Denny.
Subuhnya. Semangat. Subuh. Sama yang kreator. YouTuber. Wah, saya Itu kreator. saya subscribe kan. Collab. Udah mulai mau collab jadi. Masa cowok terus ya, Bang? Ganti Sri Kandinya tuh. Iya, sekali. Wah, ini itu Mas itu. Oh masnya, sama Sri Kandi. Oh iya. Kasih. Namanya Mas? Namanya ini Farizi. Farizi. Dari mana? Kota Tangerang. Pagar Nusa, Kota Tangerang. Oke, luar biasa. Ini Mas Denny, saya ada pertanyaan. Kan seperti yang Mas Denny bilang, teknik bagus, fisik juga harus bagus ya. Betul. Nah pertanyaannya, permasalahannya, bagaimana jika kita bagus teknik, kalau fisik pada saat kita sudah akhir-akhir babak, fisik kita sudah habis-habisan, otomatis lawan yang menang fisik, poin kita dikejar habis-habisan. Betul. Cara kita bertahan untuk mempertahankan poin bagaimana? Sebenarnya kalau fisik kita habis babak 3, berarti fisiknya jelek. Kalau fisiknya bagus tetap bertahan. Nah, itulah tadi kita punya strategi, ya. Mungkin pada saat itu posisi kita menang, pasti kita diburu lawan dong. Ya, lawan ngejar terus. Nah, kamu ketika menang jangan sampai mundur terus. Karena ketika kamu ditekan lawan, itu akan membuat kamu semakin menjadi capek. Tungguin aja. Ketika dia maju, pura-pura nendang. Nggak akan berani juga dia maju. Padahal nggak nendang. Itulah namanya teknik tipuan. Terus juga mengakalinya, kalau takut kena banting, posisi udah menang, pasang, dia deket, pukul, rapet, gitu kan. Dan untuk peraturan lama masih aman. Peraturan baru hati-hati, udah bisa diangkat. Boleh diangkat peraturan. Kemarin yang sampai 60 itu. Iya. Sekarang udah kayak MMA aja. Bisa dibantu. Makanya, tapi kalau kita masih pakai peraturan lama. Kalau di Pagar Nusa namanya seong. Seong juga. Nah, saya juga tahu. Intinya kalau kita sudah lelah di babak ketiga, mainkan strateginya, otaknya dimain. Jangan pada saat capek mundur, nendang, kena banting karena sudah lelah. Gunakan pukulan aja, amanin dengan pukulan, rapet. Yang kira-kira serangan kita itu aman, kalau nendang takut kebanting gitu kan. Dan jangan banyak mundur. Ketika kita ditekan pasti capek, dan saya sering mengalami. Saya, kenapa? Tahan aja. Tetap bertahan, tapi pura-pura maju. Kalau kita maju nggak akan berani. Ketak baru tarik, maju lagi gitu. Itu salah satu tipuan. Jangan sampai kita ditekan, ya. Lawan tuh kalau kita udah maju nggak akan berani nyerang juga dia. Tarik ulur pas pertandingan. Jangan di hubungan ya. Sampai juga mau tanding. Oh, bisa aja. Soalnya Bagus ya, Mas. kalau dia ikut tanding saya khawatir, Mas. Ya, tadi ngomong sama agak nih. Gimana tuh? Namanya bagaimana? Ini belum tanding aja gini ya kan. Gimana tanding? Tapi dia luar biasa, mau sebagai pelatih dia harus mencari tahu dan mau belajar, itulah yang diapresiasi. Mungkin aura senioritasnya masih terasa, ya kan? Salah satu mengidolakan Mas Denny juga. Iya dong, Mas Denny. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi unek-uneknya? Nggak ada. Intinya semua harus bagus, ya. Jangan pernah dipisahkan fisik, teknik, taktik, strategi, mental. Jangan pernah dipisahkan semua. Salah satu dipisahkan bahaya. Misal, ya, teknik bagus, taktik bagus, mental bagus, fisiknya jelek, ya jadi samsak. Ya. Misal juga fisik bagus, ya, tekniknya jelek, mentalnya bagus, ya mau nyerang tuh ngawur. Terakhir misalkan fisik bagus, teknik, taktik, strategi bagus, mentalnya jelek, gak akan berani kamu nendang. Itu yang terjadi pada atlet. Kenapa dia gak berani nendang? Karena udah mentalnya down. Finishingnya adalah mental. Sebagus apapun mental kamu, teknik kamu, ketika mental kamu jatuh, kamu gak akan berani untuk menendang. Karena timbul keraguan. Aduh, nendang kena banting, kena banting beneran. Ya, Jadi harus seimbang. Kan? seimbang semuanya. Kalau lebih gede mentalnya jadi samsak, Iya. samsak hidup ya kan? Udah samsak hidup lagi. Kalau misalnya mentalnya kecil, mau tekniknya bagus kayak gimana pun, ntar dia tetap nggak ada peluang buat menang. Pokoknya seimbang semuanya. Ada pertanyaan lagi Mas? Monggo. Mas apa itu namanya? Mas Farizi. Mas Paris. Jangan lupa subscribe ya. Silakan salaman dulu Mas.
Siap. Semangat ya. Ayo, Ada lagi? dari Sri Kandinya, saya minta Sri Kandinya. Jadi saya takutnya tuh Mas Fariji tadi dari Sri Kandinya maju Mas Fariji. Sekarang kemana? Aduh. Ada yang mau dari mbaknya? Ayo, ada yang Ayo, Mbak. tanding, mbaknya tanding. Ayo, maju Mbak. Ayo, nggak apa-apa. Saya maksa ini. Ayo tanya, Mas Dian Ini moderatornya maksa banget nih. Ayo Mbak, ini momen loh Mbak. Kalau dia nggak ada pertanyaan jangan Ayo, dikasih. ayo Mbak. Ayo tanya Mbak Pula. Apa? Gak ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ya dia mau nyimak aja. Mbaknya tanding. Ayo tanya Mbak. Beda. Tadi kelihatannya pas respon pertama datang tuh minta foto ya kan, gitu. Sekarang sesi tanya jawab. Ya ada pertanyaan Mas. Soalnya udah jelas Mas Jerry udah ada yang memiliki. Iya. Nah sekarang saya yang mau bertanya di praktek. Coba maju Mas tadi sama Mas yang IKS tadi. Jangan Sekarang KS ya. Ya namanya lupa tadi. Saya Siapa Mas Mas? Ridwan. Mas Ridwan. Ya, sama nama Ini saya. channelnya Rina. Ini Mas apa tadi? Iya Rina. Paris. Aris. Namanya mirip. Subscribernya udah berapa? 1.500. Oke. Banyak-banyak berjuang ya. Sudah mau les ya? Kita merasakan fase itu. Fase susah ya. Nah sekarang saya pengen praktek. Yang satu menahan bantingan, yang satu menyelesaikan. Mas Ridwan menahan. Coba kasih langsung kasih aja kakinya kasih tahan. Nah, tahan setahan. Oke siap. Ini bantingnya gimana? Oke, sekarang gantian. Berarti tadi nahannya kayak gini ya? Oke. Serius ya? Enaknya serius Mas. Coba gantian. Tangkap. Nah, tahan Mas. Yuk banting benar. Oke, sama-sama kuat pertahanannya. Sekarang kita bongkar teknik pertahanan oleh Mas Ridwan tadi yang menahan seperti ini tadi. Coba lihat pelannya. Oke, tahan. Nah, kalian tahu nggak kekuatan dia itu ada di mana? Kekuatannya ada pada saat di tangan dan di majuan badan dia. Nah, antisipasinya adalah coba saya. Sepatunya copot ya Mas? Gak usah. Praktek langsung. Tapi kalau ke depan, Wah. Trik. Tepuk tangan dong Mas Denny. Ini juga trik ya. Karena tenaga dia itu sudah ada pada tangan dan ada pada bajuan tadi. Kalau kita maju, dia kuat. Tapi kita manfaatkan tenaga dia tadi. Terus kedua, lagi. tahan ya. Tandanya kenceng ya. Tahan. Keras. Ada pada sini kekuatan dia ada pada tangan. Ada pada tangan. Jadi ini dia udah terfokus di sini. Ini di sini kekuatan dia juga. Tepuk tangan lagi dong buat Mas Denny ya. Ketika tangan dia sini ini fokusnya. Coba tahan. Masih menahan. Mas Ridwan tahan. Kayak tadi. Mas Ridwan. Yang nendang. Mas Ridwan yang nendang. Oke. Nah, nahan. Nah, bisa dua lumpuhkan ini atau ambil dia ke sini Mas ya. Coba. Oke, ada yang salah yaitu posisi kaki. Nah, Mas Paris nariknya tadi cuma narik doang. Mestinya ikutin kaki ini ke belakang. Iya, jangan sampai dia megang kita. Coba, kakinya ikut. Oke, siap. Ikut, betul. Pertama dulu. Jadi teknik itu sangat asik kalau kita mengerti, Mas ya. Teknik itu jangan dilawan, tapi diikuti. Dan itu sangat asik banget kalau kita tahu. Jadi banyak banget cara mengantisipasinya. Yang pasti kamu harus tenang. Kalau kamu nggak tenang, bingung mau ngapain dan itu bingung. Ya, intinya kita membanting itu adalah menggunakan tenaga lawan tadi. Ya kalau mau berat-beratan adu power aja itu susah. Ya, kita harus pintar melihat posisi dia. Intinya kalau lawan itu menahan tangan, kekuatan dia itu ada pada tangan dia. Ya, ingat.
Beda lagi kalau dia ya nggak megang gini-gini lagi, itu beda lagi caranya. Dan semua ada triknya. Tapi gampang dipahamin ya. Intinya tangan kaki semua bermain. Ya, paham? Oke, siap. Terima kasih Mas. Oh, Nih, kenalan. kelihatannya mereka yang bertanya ini pada belaga doang, Mas. Pengen lebih dekat sama sampean doang. Karena ketika sampean jelaskan nih, katanya kan udah paham langsung gitu loh. Ya. Bahkan mereka udah punya opsi sendiri buat menyelesaikan musuh gitu. Karena kadang bingung Mas. Kadang kita tuh ketika teori itu ngerti, ketika praktek itu bingung. Kadang seperti itu sering terjadi. Itu terjadi ketika pertandingan. Itu kelihatan kalau posisi pas tenggangan udah menangkap Mas. Kelihatannya kan itu diam di tempat mereka. Iya. Padahal itu adu power mereka ya. Gini ya, yang nangkep berusaha jatuhin, yang nangkep berusaha antisipasi. Dan kita harus cepat mengambil keputusan ya. Ketika nggak mati, dia keras nggak bisa lepas serang daripada nggak sama sekali. Jadi saya ada program misalkan latihan banting 3 detik nggak jatuh lepas serang. Harus cepat mengambil keputusan. Jadi tadi ya intinya selama belum henti kita harus Terus jangan minder gitu. jangan putus asa, jangan tetap pesimis dan tetap putus asa. Terus gini Mas, kita bertanding jangan yakin kita kalah. Yakin kalah? Iya, yakin harus menang. Ada kayak gitu. Ada. Wah musuhnya hebat, saya pasti kalah. Gak usah tanding gitu loh. Ngapain tanding sudah yakin kalah? Kalau udah yakin kalah gak usah tanding. Nanti kita memang ketika tanding tuh memang kita harus siap jasmani dan rohani. Iya, harus yakin. Jadi gaya dulu lah. Gaya dulu. Menang kalah belakangan. Oke, ada yang bertanya nih kalau si tandingnya nggak mau. Dari sini, tanding, tanding. Oke, sini. Tanya tanding aja. Tanding kayak ngancem orang. Tanding. Soalnya yang tanya tadi kan masnya kan ofisial ya. Ini atletnya. Apa pelatih? Bobotnya berapa? 45. Oh, sekelas sama tadi. Aduh. Padahal tapi kelihatan tua sampai. Kelas berapa sekolah? Saya udah kerja. Oh, udah kerja berarti kategorinya dewasa. Kelas A berarti. Walaupun sebobot tapi nggak masuk Mas. Beda. Tapi turun dewasa. Apa turunnya? Turunnya prabalita, pra remaja. Oke, masuk ke pertanyaan. Monggo. Mau apa? Mau ulang sekalian praktek apa gimana? Apa yang tahunya aja? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atalah Akil. Siapa namanya? Atalah Akil. Atala. Kalau saya pertanyaan beda dari yang teknik tadi ya. Kalau saya pertanyaan yang cedera dari Mas Denny tadi. Jadi kan kalau setiap itu ada resikonya. Mas Denny tadi Betul. bilang ada resiko patah tulang atau seleo apa cedera yang lainnya. Jadi menurut saya itu kan pasti setiap resiko itu ada penanganannya sendiri. Jadi kalau di Indonesia kalau setiap latihan kan ada tuh. Misalkan kalau ada yang patah tulang, udah ayo ke tukang urut apa gimana gitu. Jadi sebenarnya itu kan ada 2 metode. Yang pertama medis, yang kedua alternatif. Jadi medis. yang cocok untuk atlet itu yang alternatif atau yang medis. Oke, Kan, misalkan itu patah. ya. Misalkan patah. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang cedera, yang harus kalian pelajari pada saat latihan adalah pakailah pelindung dan deker. Nah, ini pengalaman saya. Saya dulu orangnya malas pakai pelindung. Ketika cedera baru pakai pelindung dan itu salah. Yang benar adalah sebelum cedera pakailah pelindung. Namanya pelindung untuk melindungi, bukan pada saat cedera baru kita memakai deker. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang buruk bagi saya itu bisa jadi pengalaman juga bagi diri saya dan orang lain. Ya, jadi kalau ada atlet, pakailah suruh pakai deker, apapun itu. Nah, bagaimana penanganan yang baik? Ya, misalkan patah, baik medis atau non medis. Ya, saran saya lebih ke medis aja dulu, karena gini, kalau kalian patah, jangan meraba-raba, buruk, tiba-tiba, wah ini patah. Lebih baik ronsen dulu, udah tahu patah, mau selanjutnya terserah gimana. Kita udah tahu patah, ya, mau diurut kayak, mau di apa, yang pasti kita tahu posisi patahnya di sini. Jadi saran saya yang pertama adalah dengan medis dulu, ya. Tapi kalau keselio aja nggak masalah diurut-urut juga. Jangan sampai, wah ini patah, kita nggak tahu patahnya gimana, diurut, patahnya runcing, ya sakit gitu. Posisi sakit, ditekan, ya tambah sakit. Mungkin bisa dengan dikompres dulu untuk biusnya kan.
Jadi yang bagus adalah dengan medis dulu. Soalnya kan mungkin mewakili pertanyaan dari teman kita ini aja. Hah? Ada saudara kita yang tergabung dalam aliran bela diri memang bisa menyembuhkan secara non medis, Mas. Iya. Gitu. Itu menurut sampean recommended apa enggak? Ya kalau saran saya tetap ke medis dulu. Maksudnya kalau pengen tahu patah atau tidak lebih baik ronsen. Setelahnya mau langsung ke yang urut tadi itu terserah balik lagi ke orang ya. Tapi untuk mengetahui kaki kita itu ada apa-apa atau enggak lebih baik ke medis dulu. Ya untuk penanganan selanjutnya terserah. Kalau untuk tahu dia patah atau tidak ya. Tapi kalau sekedar terkilir saja nggak masalah. Kalau seandainya patah tuh kalau untuk silat zaman sekarang ini ada asuransinya, Mas. Tergantung kejuaraan. Kalau kayak gini nggak ada. Enggak ada. Nah, Tanggung yang balik sendiri. sendiri. Jadi Nggak mungkin panitia mau menanggung semua ini kan. apalagi ditanggung sampai lulus sekolah ya. Nggak mungkin banget ya. Kecuali kayak PON itu kan ada dana dari daerah dia masing-masing. Tapi kita semua yakin yang mau bertanding ini sudah siap menerima resikonya. Mas. Tapi jangan sampai cedera lah. Kita selalu berdoa, makanya berdoa jangan sampai cedera, diberikan keselamatan itu juga sih. Nah, ada pertanyaan lagi? Sampai dari organisasi apa? Eza Terate. Eza Terate. Oh iya. Nggak pikir sampai Dari mana Mas? Dari Tangerang. oh dari area Tangerang. Saya pikir saya pengen tanya dari organisasi mana? Dari organisasi Tangerang gitu. Di Tangerang gede ya. Ya, saya PSAT Tangerang ya. Apa kamu bizer kan? Bukan ya? Di Puri Serpong. Ada pertanyaan lagi? Oh, udah. Itu mau jadi padepokan silat. Padepokan bisa. Iya. Daripada buat nongkrong sama katak doang. Mending buat turnamen kayaknya. Ntar kita buka rayong misalnya. Bisa itu. Bisa. Katak ngikutin. Rame. Nanti ikut silat aja dari tahu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ini waktunya udah mulai mau habis. Sebelum Mas Denny langsung terbang ke Bengkulu. Mana nih? Saya pengen ada Sri Kandinya ini. Apa Sri Kandi kita challenge aja. Ini mbaknya mau tanya? Enggak. Pacaran doang. Pacaran. Ada. Nah, ini apa? Sebelum menuju ke challenge, ada kesempatan. Ayo, ini masih berapa menit lagi nih. Mau bertanya mau enggak? Ini masnya nih, atlet bukan? Tanding bukan? Cuman oke, sampean dari Pagar Nusa. Gasmi toh, Pagar Nusa toh. Bapak Suci apa Pagar Bapak Nusa enggak? Iya, Gasmi. Sampean dari tinggalnya Depok. Kenal Mbah Latif? Gasmi gak kenal Mbah Latif bertinggi ya kan? Nah, itu padahal nggak kenal juga. saya aja santrinya kok. Masnya ngaji, silat beda. Mau tanya, tarung bebas gak apa-apa, catur gak apa-apa. Nah, tanya gak apa-apa. Nah, kesini pakai celana, ini khasnya pencadur. Cinta dia. Iya. Mau tanya? Gak apa-apa, ayo. Ini mau terang-terang maksa banget sih. Nggak laku ini. Ini kamu ke tempat saya aja ngopi sama saya. Monggo Kang Mas mau tanya? Yang mau tanya? Monggo. Saya tanya. Masing? Udah tanya belum? Belum. Sampai nanti bukan? Mau tanding toh? Bertanya, ayo. Apa? Nggak penting nggak apa-apa. Itu maksa banget sih moderatornya. Oke Mas, tuntutan. Lihat. Biar totalitas gitu ya. Siapa namanya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Cahyo Ragil. Cahyo, Muhammad Cahyo. Siap. Saya mau bertanya. Tadi bantingan, kalau bantingannya pakai kekuatan angkat Mas, itu masih bisa di sahan nggak? Bisa. Iya. Boleh sama Mas Akib. Gimana maksudnya biar paham kan langsung praktek. Ya. Kamu makan Mas Bima. Berat. Bobot saya ini 94 kilo. Kalau ikut turnamen, ini kelas apa ini? Kelas bebas. Kelas J. Ini musuhnya paling hero ini. Ini tak, ya saya yakin ikut turnamen saya emas langsung. BO musuhnya soalnya. Iya, angkat ya, angkat.
Dia yang nendang, saya angkatnya, bantingannya diangkat. Nah, bantingan kalau sudah posisi rapat seperti tadi itu sulit diantisipasi. Makanya sebelum banting harus atur jarak tadi. Nah, kalau sudah rapat kayak tadi, coba rapat. Nah, ini udah rapat. Ini sudah posisi menguntungkan untuk yang ngebanting. Ini bisa keputar. Gimana salah satu caranya? Mending kita jatuh bareng-bareng, yaitu kamu rangkul, banting. Jadi lebih baik jatuhnya bareng-bareng. Kalau sudah rapat kayak itu sulit diantisipasi. Kalau mau mengantisipasi, jaraknya memang jangan sampai dekat. Ya. Kalau udah kayak tadi nggak bisa. Udah jarak banting banget tuh. Ya, bantingan itu siapa cepat. Ya, kalau kita lambat mengantisipasi kita kena banting. Itu sih kuncinya, siapa cepat. Jadi makanya pada saat itu cepat menahan. Dan posisi tadi itu posisi yang sulit diantisipasi. Nyambung nggak? Ada lagi yang mau ditanyain? Udah cukup jelas. Takutnya nanti ada yang kurang. Udah cukup jelas. Kan Sebenarnya mengangkat tadi itu harus dengan teknik juga biar lebih gampang. Jadi intinya kalau mau mengangkat seperti tadi itu posisi tangan kita harus tinggi kayak ini misalnya. Nah, kalau di bawah ini sulit, tapi kalau tinggi dia udah goyang. Tambahin tangan satu jatuh. Kuncinya bantingan adalah tangkapan dulu, dan tangkapan itu nggak boleh di bawah, harus tangkapnya tinggi. Kunciannya itu udah benar dia, bantingannya udah bagus. Oke, nyambung Mas ya? Ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Defense ya Mas ya. Kan ada defense bertahan sama yang langsung. Saya mau minta dari Mas Denny. Teknik itu ada teknik serangan langsung, ada yang menunggu atau bertahan atau defense. Sebenarnya kalau bertahan tadi banyak versi, ada dengan ganjelan, ada dengan counter, ya, ada dengan terpisah. Itu tergantung situasi dan kondisi, nggak bisa disamain. Tapi yang paling aman adalah dengan ganjelan. Ini serangan yang paling aman, ya. Yang menunggu, yang defense ya. Jadi kalau kamu mau menunggu ganjelan, ya, ganjelan ini cukup menunggu ketika lawan jarak tembak dekat naik. Ganjel jangan maju, bisa jatuh. Kalau mau mengganjel, kalau mau serang, kalau mau ganjel cukup menunggu dia atau mundur atau ego sedikit, jarak serang gitu. Untuk mengatur serangan dia itu yang menunggu. Banyak sih posisi defense itu banyak. Serangan ini kita lihat dulu tipe serangan lawan. Kalau kamu yakin dengan serangan kamu, nggak masalah, serang aja. Tapi kalau ragu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jangan serangan langsung, pasang. Nah, ini dia udah siap, boleh dengan tipuan. Misalkan, ini sudah memecah konsentrasi dia udah kaget. Ya, Bongkar pertahanan. iya, bisa juga misalkan pura-pura pukul baru naik. Itu adalah salah satu tipuan yang membuat lawan kaget. Kalau kamu kaget sekian detik ya, kaget itu cuma bentar, sudahnya siap lagi. Jadi intinya kalau untuk serangan, kalau memang ragu, jangan serangan langsung. Banyak contoh, jangan coba pasang. Kamu yang serangan, jangan serangan langsung. Apa? Pengen lihat ya? Pasang aja. Bongkar dia yang nyerang. Tapi jangan serang bentar ya. Tipuannya doang. Oke, kaget nggak? Kaget, bagus. Berarti ditipu dengan celana. Pakai joker sih. Pura-pura mau nendang, nggak tanya blok. Itu ngagetin. Kalau Agresif kamu banget. datang harus eksplosif. Nyontoinnya agresif banget ya. Jadi masih kelihatan seremnya. Ya, jadi gitu. Memang harus lakukan orang. Ya, jadi harus ada kagetan untuk menyerang itu. Kalau dia udah kaget, terpecah konsentrasinya. Inilah di puncak saat ini namanya
apa drama tanpa skenario ya Mas ya. Boleh jadi penipu. Iya, jadi kita juga di sini mesti ekspresionis ya kan. Iya. Menipu juga, mengantisipasi. Tapi menipu di teknik ini halal. Gak dosa ya. Cukup jelas nggak? Ada lagi? Udah ya. Cukup. Mas ini masih ada lagi? Cukup. Oke. Salaman dulu dong sama suhunya. Ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Nah ini mungkin agar kita tidak